Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratan muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, yang mengajak kepada kita semua untuk manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Yang telah menganugerahkan kepada kita kehidupan yang sampai detik ini Allah masih memperkenankan kesehatan dalam diri kita. Semoga semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang telah dicurahkan kepada kita mampu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Karena sungguh tiadalah sesuatu yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dari tampang kita. Tidak ada sesuatu yang berharga di sisi Allah dari harta kita, dari pangkat, jabatan dan keturunan kita, tidak ada. Yang hanya membedakan manusia di mata Allah Subhanahu wa taala tiada lain dan tiada bukan ialah ketakwaan kita. Sebagaimana difirmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Maka semoga perjumpaan kita pada malam hari ini mampu menjadi syarat sebab kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang diridainya, sehingga kita Waalaikumsalam. Salam. Taqabbalallah. Allah. Sehingga kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keridhaannya, yang tertulis dalam catatan kita sebagai orang-orang yang muttaqun. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita resep kebahagiaan kehidupan dunia, juga yang telah mengajarkan kepada kita kunci-kunci untuk meraih kebahagiaan akhirat. Semoga dengan ucapan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita semua yang hadir di tempat ini termasuk di antara orang-orang yang diakui sebagai umat beliau, yang kelak berhak mendapatkan syafaat beliau, dan pada puncaknya kita dipertemukan dengan baginda Rasul yang mulia Waalaikumsalam di dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratal muhtaramin, sila. Hadratal muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, Waalaikumsalam, le pertemuan siliwat sampun terbahas beberapa dari kajian zuhud, ya. Kita masih dalam pembahasan zuhud. Waalaikumsalam. Mengingatkan sedikit akan pertemuan kita pada minggu yang lalu, bagaimana upaya seseorang di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dikatakan jikalau perjumpaan kalian dengan seorang perempuan, dengan hadirnya seorang perempuan pada kehidupan kalian mampu menjauhkan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka memilih untuk jomblo itu lebih afdal, itu lebih utama untuk dilakukan.
Nah, ini kajian kita pada pertemuan yang lalu, hadratul muhtaramin rahimakumullah. Dan tentunya ungkapan tersebut ya sebagaimana yang telah kita pelajari bersama, yaitu memiliki perbedaan pendapat tergantung dari imam-imam yang menyimpulkan akan hal tersebut ya. Namun dalam mazhab Syafi'i, dalam qaul Asy-Syafi'i di sana dikatakan ya, jikalau mengingat Allah ya, jikalau dengan bersama perempuan mampu melalaikan kita atau berpotensi membuat kita lalai dari mengingat Allah, maka lebih utama untuk menyendiri ya. Karena takwa kepada Allah itu hukumnya adalah wajib, sementara menikah itu hukumnya sunnah di dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sehingga menyendiri ya, untuk menghambakan diri, mendekatkan diri kepada Allah itu lebih afdal ya daripada menikah. Tetapi bukan berarti kita harus tidak menikah, tidak. Ini jikalau ya. Jadi agar jangan salah faham. Jikalau. Waalaikumsalam. Jikalau dengan memiliki pasangan membuat kita jauh dari mengingat Allah ya. Jikalau dengan memiliki pasangan membuat kita jauh dari mengingat Allah, maka menyendiri lebih baik, lebih afdal. Namun jikalau dengan memiliki pasangan itu semakin mendekatkan kita untuk mengingat Allah, maka itu tentu yang lebih afdal lagi ya. Ini jadi agar jangan kita salah faham ketika perkataan ini atau ungkapan ini berlaku ketika seseorang itu dihadapkan dengan pasangan ya, dihadapkan antara pasangan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Maka jikalau kehadiran pasangan itu berpotensi menjauhkan kita dari mengingat Allah, maka menyendiri itu lebih utama. Nah, lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Masih pada kajian zuhud yang insyaallah ini adalah pembahasan terakhir ya terkait dengan zuhud. Dikatakan dalam kitab Pelunggu senamian qala al-musannif rahimahullahu taala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Li salamati ad-dunya khisalun arba'un. Ghafrun li jahlil qawmi man'uka tajhala wa takuna min saybil anasi aisan wa li saybi nafsika lil anasi badhila ya. Li salamati dunya khisalun arba'. Untuk mendapatkan keselamatan di dalam kehidupan dunia, maka hendaklah dicapai dengan khisalun arba', yaitu 4 perkara, 4 kuncinya ya. Agar selamat kehidupan seseorang di dunia, harus memegang atau harus mempraktikkan 4 perkara. Mana yang pertama? Ghafrun li jahlil qaumi. Waalaikumsalam. Ghafrun li jahlil qaumi. Apa itu? Memaafkan terhadap kebodohan seorang kaum, man'uka tajhala, dan kalian mampu mencegah diri kalian untuk kembali melakukan kebodohan ya, atau melakukan kejahilan, keburukan. Memaafkan dari setiap perbuatan yang dilakukan atau memaafkan kejahilan yang dilakukan oleh seorang kaum ya, sekelompok kaum
Dan yang kedua, engkau mampu menahan diri kalian untuk melakukan kejahilan kepada kaum yang lain. Seperti ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Maksudnya ledriki lamun naara dengan zalim le diri ta. Lamun naara dengan gawe pegawaian cengeng le diri ta. Ya. Maka berusahalah diri kita ini untuk mampu memberikan maaf sebelum orang tersebut meminta maaf. Dendek tegengsi. Ini maksudnya yang pertama. Berat ini kan? Berat. Memaafkan orang yang sudah berbuat jahil kepada kita. Bilang bucu tanah rosang pelungguh deh, misalkan. Ya. Terus sering dia melakukan perbuatan zalim, selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang berpotensi menjatuhkan harkat martabat diri kita. Nah, ketika kita dalam posisi seperti itu dan lalu kita mampu memberikan maaf sebelum orang itu meminta maaf kepada kita, karena belum tentu juga orang itu akan minta maaf kan? Nah, tetapi yang diperintahkan di sini memaafkan seseorang yang telah berbuat jahil kepada diri kita meskipun dia belum meminta maaf. Ini yang pertama yang harus bisa dilakukan. Kalau kita ingin mendapatkan keselamatan di kehidupan dunia. Ya. Berat ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Dan mudah. Kebanyakan dari kita ketika tidak mampu akan hal tersebut, kebanyakan di antara kita lebih banyak memilih membalas dengan yang senilai dengan apa yang telah dilakukan orang itu kepada diri kita. Ini kebanyakan yang kita lihat hadratal muhtaramin rahimakumullah. Sehingga untuk mendapatkan posisi dekat dengan Allah itu tidak gampang. Ujiannya berat, ujiannya dahsyat. Lamun sumpah itu mampu ndak itu senyum. Kalau dizalimin kita mampu ndak tersenyum. Ya. Dan orang-orang yang mampu memaafkan orang yang telah berbuat jahil kepada dirinya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan yang artinya, barang siapa yang mampu memaafkan seseorang yang telah berbuat zalim pada dirinya, padahal dirinya mampu untuk membalasnya, maka nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dia akan mendapatkan maaf dari Allah. Ya. Sehingga namanya yang maaf, Allah sudah memberikan dia maaf terlebih dahulu. Ini yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mampu memberikan maaf sebelum orang itu meminta maaf padahal dirinya mampu untuk membalas perbuatannya itu. Sumpahnya itu sidangan padahal bau itu nyumpai malah pulang dengan ini, tetapi kita milih untuk memaafkan. Ketika orang berbuat zalim kepada diri kita, kita padahal mampu untuk membalas kezaliman itu dengan yang semisal, tetapi kita lebih memilih untuk memaafkan. Nah, orang-orang yang seperti ini di dunia nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan maafnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya berbuat baiklah hadratal muhtaramin rahimakumullah. In ahsantum li anfusikum fa in asa'tum falaha. Jikalau kalian berbuat baik, itu sesungguhnya sama artinya dengan kalian berbuat baik bagi diri kalian. Itu maknanya. Ya. Jadi lamun tuah bagus le sopok dengan ino pada kerana itu datangkan kebagusan le diri te. Sebaliknya, kalau kita berbuat buruk kepada seseorang, sama artinya kita telah melakukan perbuatan buruk pada diri kita. Coba buktikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Kebanyakan dengan lamun girang nyumpa dengan ino kan kadang-kadang dah dengan lain gampang nyumpa itu kan. Seperti itu realita yang kita lihat. Lamun tegirang nyumpa dengan endah girang gampang itu
untuk nyumpah itu. Makanya berbuat buruk kepada seseorang ino mere ongkun tenggawe buruk tipa diri te. Sebaliknya berbuat baik kepada orang lain itu sama halnya dengan kita berbuat baik kepada diri kita. Lamun bagus bahasan te nyapa dengan bagus bahasan tenanggor dengan endah segan ya tipa itu ila ya berkata yang tidak baik kepada diri kita. Maka kebaikan itu sesungguhnya awalnya ada pada diri kita. Ya maksudnya ki hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Mampu memberikan maaf kepada orang yang jahil, dan dia yang kedua mampu untuk tidak berbuat jahil kepada orang lain. Ini dia. Kadang-kadang manusia si makin untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, dia harus menjatuhkan orang lain. Dia harus menghinakan orang lain. Ini praktek semakin penuh terjadi hadratal muhtaramin rahimakumullah. Agar dia dihormati oleh orang, agar dia dipandang tinggi oleh orang, ya, maka dia dengan sangat gampang merendahkan orang lain. Sopok pejabat misalkan, ya, antena tayak pangkatnya, dibikin-bikin kesalahan bagi rivalnya, bagi orang lain, ya, agar teman sejawatnya itu dipandang jelek oleh atasannya sehingga nanti dia yang dipilih untuk mengambil posisi itu. Ini kan seperti itu makin yang banyak terjadi. Ya, para tokoh agama juga tidak ketinggalan dalam yang seperti itu. Banyak kita lihat praktiknya. Ya. Ustadz yang satu menjelekkan ustadz yang lain. Agar apa? Dengan tujuan agar dia dibanggakan oleh orang lain. Agar dia disanjung, ditinggikan martabatnya oleh orang lain. Padahal tidak. Dengan cara seperti itu sungguh dia akan menjatuhkan dan menghinakan dirinya. Maka jangan pernah bermimpi untuk meraih suatu posisi dengan jalan menjatuhkan orang lain. Jangan pernah mimpi seperti itu. Ya. Karena suatu saat keburukan dan kebohongan itu pasti akan terungkap, lalu itu akan kembali kepada diri kita. Ya. Ini yang kedua hadratal muhtaramin rahimakumullah. Untuk menggapai keselamatan dunia itu yang pertama tiang ulangin, mampu memaafkan orang yang berbuat jahil kepada diri kita. Yang kedua Nabi man'uka tajhala, dia mampu menahan dirinya untuk berbuat jahil kepada orang lain. Yang ketiga Nabi hadratal muhtaramin rahimakumullah, wa takuna min saybil anasi aisah. Ya. Hendaklah dia menjadikan dirinya putus asa dari pemberian orang lain. Paham enggak pelunggu ini? Hendaklah dia menjadikan dirinya putus asa dari pemberian orang lain. Artinya dendek ngarep lalu netanja si dengan. Ya kenana ini. Dendek berharap lalu netanja si manusia. Kenapa? Karena jikalau kita memiliki sifat seperti itu, sifat mengharap ingin diberi oleh manusia, ini yang rentan membuat seseorang itu menjadi kecewa ketika keinginannya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ngendeng ledengan, ndek nesade ya, kecewa kan? Kecewa. Maka putus asakan diri kita dari pemberian manusia. Artinya apa? Dendek sekali-kali berharap dari pemberian manusia. Ini maksudnya di sini. Dan artinya apa? Cukupkan diri kita dengan pemberian Allah. Karena lamun kita bergantung oleh sopok manusia, suatu saat manusia itu akan jatuh.
Ya, kalau manusia yang tempat kita itu bergantung itu jatuh, maka milu itu jatuh. Ya. Lamun tergantungan selapuk macam bentuk hajat ino tipa Allah, maka ingatlah sesungguhnya Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha segala-galanya, mampu memberikan berbagai macam solusi yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Ini dia yang ketiga, hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya, jangan pernah bergantung dari pemberian manusia. Ya. Lalu gitu kan kadang-kadang manusia ini anggap terlebih-lebih secara tidak sadar. Kita menganggap manusia itu lebih lekan epente. Seperti itu sehingga berharap sekali kita kepada manusia. Ada manusia yang seperti itu. Ya. Datang tipa dukun, berharap itu kepada dukun itu. Katanya orang pintar. Kan de dukun ini neparan dengan pintar kah? Padahal kan ini tamat SD. Ya kan? Kan neparan dengan pintar. Tapi belum ada jawabannya. Karena dengan si girang datang tipa dukun ini dengan blok. Nah, ya. Dengan blok dan si datang tipa de dukun ini. Yang po dengan dukun ini parana dengan pinter. Nah ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Kalau boleh kita bertanya, ya. Kalau boleh kita bertanya, dalam setiap permasalahan kita ini, ya, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan solusi bagi kehidupan kita? Jawabannya tidak. Pasti Allah telah menyediakan jawaban dari setiap permasalahan kehidupan kita. Sebagaimana pertanyaan yang dulu pernah tiang sampaikan kepada pelungguh, mbe juluan arak lembar ujian kence lembar jawaban, lembar kunci jawaban. Mbe juluan arak lembar soal kence kunci jawaban. Jawabannya lebih dulu ada kunci jawaban. Kenapa? Karena kertas-kertas soal ujian itu diberikan kepada siswa, kepada mahasiswa setelah ada kunci jawabannya disimpan oleh orang yang mengoreksi nanti. Kan begitu dia. Ya. Jadi kunci jawaban ini lebih juru arah ketimbang soal si sodorang itu si penguji. Begitu juga akan hal kehidupan kita ini, hadratal muhtaramin rahimakumullah. Jawaban lekan setiap masalah kehidupan ini wah sediayangna si Allah. So disediakan oleh Allah. Ya. Maka jangan putus asa dari ketentuan Allah itu. Ini yang perlu kita yakini. Lamun te yakin selopuk jawaban lekan masalah ini wah sediayangna ti pada sida Allah, maka kita akan senantiasa terus dan terus hanya memohon kepada Allah. Hanya saja cara Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita inginkan itu harus melalui jalan musibah mungkin. Ya. Karena ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, ya, tiadalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian musibah, ya. Karena apa? Karena ada dosa yang pernah kalian lakukan yang hanya bisa ditebus dengan musibah itu. Ya. Dan tiadalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian ujian kecuali Allah telah menyediakan posisi kemuliaan di sana. Yang di mana posisi kemuliaan itu hanya mampu kalian raih ketika telah melalui ujian itu. Oh yang pun hadis Rasulullah ini yang mengatakan seperti itu. Ya. Jadi lamun Allah sudah menulis nama kita sebagai orang yang soleh, ya, maka posisi ini tidak serta-merta Allah langsung dudukkan kita di sana, tidak. Untuk menggapai posisi ini Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menyiapkan musibah di sini. Ya.
Karena dengan musibah itulah yang akan mampu menghantarkan kita menuju posisi kemuliaan itu. Paham belum pada? Arak dosa si gena ampunin si Allah Subhanahu wa taala si gawe te. Icanin ita musibah si Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan penyakit itu hanyalah salah satu cara Allah untuk mengampuni dosa kita. Artinya ada dosa kita yang akan diampuni oleh Allah hanya dengan jalan musibah itu. Sehingga kita tidak boleh berburuk sangka terhadap penyakit, terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada diri kita. Sehingga ketika musibah itu datang kepada diri kita, ndek langsung terjauh olehkan Allah lalu berpindah kepada menghambakan diri kepada manusia, tidak. Karena keyakinan yang ada pada diri kita, setiap ujian musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, aku yakin ada sesuatu yang jauh lebih mulia yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan bagi diriku, hanya saja harus melalui jalan musibah ini. Paham nggih? Nah, ini maksudnya. Nah, yang terakhir hadratul muhtaramin rahimakumullah, atau yang keempat, ya, yang menjadi kunci keselamatan kehidupan dunia itu, ya, walisaybi nafsika lil anasi badhilah. Dalam posisi kita tidak boleh mengharap kepada manusia, di sana kita dituntut untuk mampu berbagi, untuk mampu memberi kepada manusia. Artinya apa di sini bisa kita ambil pelajaran hadratan muhtaramin rahimakumullah? Allah Subhanahu wa taala melena rubah mental te. Kalau engkau ingin kaya, kalau engkau ingin berubah, jangan jadi mental pengemis. Ya, jangan jadi mental pengemis. Ya ampun, ini sugi kadang-kadang dengan mental ini mental pengemis. Kesana kemari harus ngemis, bahkan sekolah pun harus gratis. Saking mental kita tuh udah dirusak di zaman si makin itu. Ya. Makin terlanjut. Silakan. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Yang terakhir, ya, atau yang keempat dari kunci keselamatan kehidupan dunia itu, hendaklah dia mampu memberi kepada manusia. Dalam keadaan dia tidak harus mengemis atau tidak harus menunggu dari pemberian manusia. Dia tidak menunggu diberi, tetapi dia mampu memberi. Ini yang keempat hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ya, sehingga orang zuhud itu tidak harus miskin. Zuhud itu tidak harus miskin. Kaya tapi zuhud, ini yang luar biasa. Dengan kekayaannya dia mampu berbagi. Ya. Maka sebagaimana yang sampaikan tadi itu, kalau kita ingin berubah itu, mindset kita itu harus kita rubah. Mental berpikir itu harus terubah. Lamun temele jari bos, dendek teber mental pemulung. Ya. Lamun temele jadi dengan sugi, jangan bermental orang miskin. Ini maksudnya di sini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Jadi jangan hanya bisanya kita menengadahkan tangan kita. Ingat, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih mulia dibandingkan dengan tangan yang di bawah. Kan itu di antara konsep suksesnya kehidupan orang di dunia. Harus mampu berani merubah cara berpikir kita. Ya. Ini coba deh. Jangankan kehidupan yang ini, pendidikan, milian-milian itu pendidikan, embes gratis, ia tak ada temang anak teh. Sehingga keluar dari sekolah itu ilmunya gratisan. Iya kan? Padahal syarat di antara menuntut ilmu itu kan bulghah. Harus ada biaya. Salah satu syarat untuk mendapatkan kebarokan ilmu itu harus ada biaya.
Bagaimana Imam Abu Hanifah ketika menuntut ilmu harus menjual pilar rumahnya, ya, untuk mendapatkan biaya menuntut ilmu. Ini ulama-ulama terdahulu, sehingga tumbuhnya itu menjadi seorang imam. Ini tekan makin dek, peetan si gratisan. Wah, udah bayar, malak si seragam, kan begitu. Ya, akhirnya apa? Ya seperti itu kualitas anak-anak kita. Ya. Nah ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Jadi harus siap berubah. Lamun temele sukses le kehidupan dunia ini. Ingat ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah kita kalau kita tidak terlebih dahulu merubah diri kita. Mau menjadi orang kaya harus berani bermental kaya. Mau menjadi orang sukses harus berani bermental sukses. Seperti itu. Ya. Maka jangan mengharapkan diri menjadi orang yang sukses sementara mentalnya mental pemalas. Mele sukses tinduk doang pegawaian, lekan pagi sampai pagi lagi. Ini tersukses. Ya. Tinduk doang pegawaian. Ingin ranking seke HP doang. Betiktokan, lekan gelemak sampai gelemak manak. Ini pinter. Jadi harus kita berani merubah diri kita. Karena Allah itu menggantungkan hasil yang akan kita dapatkan sesuai dengan kadar ikhtiar atau usaha kita. Nah ini dia 4 sesuatu hadratan muhtaramin rahimakumullah yang jikalau ada pada diri kita maka insya Allah kita telah memegang kunci keselamatan kehidupan dunia. Yang pertama, maafkan seseorang yang telah berbuat jahil kepada diri kita sehingga kita tidak memiliki musuh dalam kehidupan kita. Ya, ketika orang melakukan perbuatan buruk kepada diri kita, maka yang kedua yang kita harus lakukan adalah apa? Tidak melakukan perbuatan jahil kepada orang lain. Padahal kita mampu membalasnya, tetapi kita lebih memilih untuk memaafkan. Ini yang kedua. Yang ketiga apa hadratan muhtaramin rahimakumullah? Tidak bergantung kepada pemberian manusia. Artinya lepaskan diri dari segala macam bentuk harapan ketergantungan dari manusia. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, ya, di samping kita harus membebaskan diri dari ketergantungan terhadap manusia, kita dituntut untuk mampu berbagi, mampu memberi kepada manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, insyaallah jikalau yang 4 ini kita lakukan, ya, terdapatlah, ya, berarti kita sudah menggenggam 4 kunci dari keselamatan kehidupan dunia. Wallahu taala a'la wa a'lam.